Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi medan magnet. Apa itu medan magnet ya? Medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet. Ruang di sekitar magnet di mana magnet lainnya atau benda-benda yang bersifat magnet itu akan mengalami gaya magnetik apabila dia diletakkan di dalam ruangan tersebut. Nah, besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu disebut B, di mana B ini adalah induksi magnetik atau induksi magnet. Oke, pada materi medan magnet ini, apabila sebuah kawat dialiri arus listrik sebesar I, maka di sekitar kawat tersebut akan timbul yang namanya medan magnet. Nah, kejadian-kejadian tentang medan magnet ini ditemukan oleh Christian Ørsted. Induksi magnet atau besar medan atau kuat medan magnet ini ya, di sini dihasilkan dari penelitian oleh ilmuwan yang bernama Biot dan Savart. Nah, kemudian untuk menghitung induksi magnet ada beberapa model-model kawatnya. Yang pertama itu adalah untuk kawat lurus. Oke, yang pertama untuk kawat lurus. Nah, kalau untuk kawat lurus, seandainya ini ada suatu kawat lurus dialiri suatu arus listrik, misal kita anggap I ke atas ya, maka di sekitar kawat ini akan timbul induksi magnet atau medan magnet. Nah, misal kita ada di titik P. Titik P ini dari kawat berjarak A. Nah, maka besar induksi magnet di titik P untuk kawat lurus berarus listrik ya, ini dirumuskan dengan μ0 kali I per 2 pi kali A ya, di mana B itu adalah besar induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter persegi. Kemudian μ0 adalah permeabilitas vakum ya. Ini besarnya adalah sebesar 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per meter persegi. Kemudian I adalah besar arus listrik dalam satuan ampere, dan A adalah jarak antara kawat berarus dengan titik P. Untuk besar B, induksi magnet ya. Induksi magnet ini merupakan besaran vektor. Oke. Seperti kita ketahui, besaran vektor itu dia memiliki arah. Nah, maka induksi magnet di sini pun memiliki arah. Arahnya bagaimana? Yaitu kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi untuk kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan, di mana yang berlaku untuk jempol atau ibu jari ya, jempol nggak apa. Ini adalah arahnya arus, I sebagai arah arus. Sedangkan keempat jari ini adalah menunjukkan arah medan magnet atau arah induksi magnet. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ada suatu kawat lurus berarus. Untuk menghasilkan kawat lurus ini supaya memiliki arus listrik, kita sambungkan dengan sumber tegangan. Bisa kita sambungkan dengan kawat atau dengan kabel ya. Nah, di sini. Maka arus listrik mengalir dari yang positif ya ke sini. Nah, ini arus listriknya mengalir seperti ini. Maka pada saat di kawat, sampai di kawat, dia arus listriknya akan mengarah ke atas I. Nah, sehingga kemanakah arah medan magnetnya atau arah induksi magnetnya di sekitar kawat berarus listrik, yaitu kita pakai kaidah tangan kanan. Nah,
seperti di sini, kita lihat jempol atau ibu jari ini adalah menunjukkan arah arus, kemudian yang 4 jari menunjukkan arah medan magnet atau induksi magnetnya. Maka kalau gambarnya seperti ini, jempol kita arahkan ke atas. Nah, kalau jempol kita arahkan ke atas, maka ini adalah melingkar. Keempat jarinya melingkar, bisa saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini dia masuk, ini ke belakang. Jadi kalau dia arus listriknya ke atas, B-nya seperti ini. Nah, supaya sekalian mudah memahaminya, bisa menggunakan noktah, dimana kalau dia pakai titik, ya, dot, maka ini arahnya, ya, arahnya keluar bidang gambar. Oke. Nah, kalau dia cross atau silang, arahnya menuju bidang gambar atau masuk bidang gambar. Nah, seperti kalau kalian mengasumsikan dengan anak panah ya, kalau anak panah kita menjauhi kita, berarti dia akan masuk ke bidang yang terlihat adalah silangnya. Jadi ketika anak panah menuju kita atau menjauhi bidang ya, atau keluar dari bidang, maka kita akan melihat suatu titik di kejauhan sehingga dia adalah dot, titik ya. Nah, dari noktah ini kita juga bisa menentukan arahnya seperti yang di sini untuk arus listriknya ke atas ya. Maka kalau ada titik P di sebelah sini, nah titik P di sebelah kanan dengan jarak A, maka arah induksi magnetnya adalah, kita lihat I-nya ke atas, karena titik P-nya ada di sebelah kanan, kita andaikan ini adalah kawat berarus dengan arah arus ke atas, maka jempol kita ke atas. Karena titik P berada di sebelah kanan kawat berarus, maka seperti ini. Nah, maka ini keempat jari kita adalah gambarnya menuju bidang gambar karena titik P berada di sebelah kanan. Maka untuk lambangnya atau noktahnya, induksi magnetnya di titik P itu adalah tandanya cross, silang, karena arahnya masuk ke dalam bidang. Jadi kalau masuk atau menuju bidang, dia lambangnya adalah cross. Nah, kalau seandainya masih seperti ini, I-nya ke atas ya, titik P-nya di sebelah kiri, maka kita lihat lambangnya menjadi apa? Tetap I-nya ke atas. Kalau di sebelah kanan kita tadi masuk. Nah, kemudian saya andaikan lagi dengan ini. Kalau di sebelah kirinya, nah arusnya ke atas, sebelah kiri ini ya, maka keempat jari saya itu akan keluar bidang ya, atau menuju kita. Kalau keluar bidang, maka di sebelah kiri sini lambang B-nya adalah dot atau titik. Ini B-nya. Ini tadi B-nya ya. Nah, bisa dipahami ya. Contoh lagi, kalau kawatnya seperti ini, horizontal, arahnya adalah arah arusnya ke kiri, I-nya. Nah, kalau arah I-nya ke kiri, maka kita ibu jarinya ke kiri. Kita andaikan ke kiri. Kalau titik P-nya di atas, maka empat jari kita akan menuju bidang gambar. Kalau P-nya di atas, maka dia akan tanda induksinya adalah silang, B-nya. Tetapi kalau untuk titik P-nya di bawah, saya andaikan lagi, kalau di atas dia cross menuju bidang gambar, kemudian dia untuk di bawahnya itu adalah keluar bidang gambar. Empat jari saya keluar bidang gambar ya, sehingga lambangnya atau noktahnya untuk di titik P itu adalah dot karena dia keluar bidang gambar. Oke. Kedua yaitu besar induksi magnet untuk kawat melingkar. Contoh untuk kawat melingkar seperti ini ya. Oke. Apabila di tengah-tengah ini adalah pusat kawat, misal pusat kawatnya di P ya, maka besar induksi magnetnya adalah sebesar μ0 kali I dibagi 2A ya.
Nah, tadi sama mu nolnya permeabilitas vakum, I-nya kuat arus. Nah, A-nya adalah jarak antara kawat dengan titik P. Atau karena dia melingkar lingkaran, maka A itu sebagai jari-jari lingkaran. Ini kalau dia satu lingkaran ini kawatnya misal dia punya arus I ya. Nah, kalau misalkan lingkarannya seperti ini, nah, ini lingkarannya seperti ini, saya potong. Ini titik P. Maka ini adalah lingkarannya bukan satu lingkaran lagi, tetapi dia setengah lingkaran. Jadi boleh berlaku B-nya itu selain mu 0 I per 2A, boleh mu 0 I per 2A dikali N. Nah, ya. Jadi kalau dia satu lingkaran penuh tidak perlu dikalikan N ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa lilitan kawat, misalkan dia dililitkan 2 lingkaran penuh, maka N-nya 2. Kalau seperti gambar di sini, ini kawatnya adalah setengah. Maka boleh dikatakan B di sini adalah mu 0 kali I per 2A kali N-nya adalah setengah. Kalau kawatnya seperti ini bagaimana? Bisa tidak? Bisa ya. Kalau misalkan kawatnya seperti ini titik P. Masih dengan jaraknya itu adalah A. Jari-jarinya adalah A. Maka B-nya induksi magnetnya itu adalah mu 0 I per 2A. Nah, N-nya ini adalah 1/4. Maka kalian kalikan dengan 1/4. Jadi tergantung bagaimana jumlah lilitan kawatnya. Nah, sekarang bagaimana cara melihat arah induksi magnetnya seperti tadi kawat lurus. Kalau pada kawat melingkar masih sama ya aturannya menggunakan tangan kanan, di mana ibu jarinya itu adalah arus dan keempat jarinya adalah sebagai induksi magnet atau besar induksi. Nah, untuk kawat melingkar berarti kalau di titik P berada di bawah ya. Andaikan kalau seandainya ada arusnya ke kiri ya, berarti di sini kalau ini ke kiri maka mengikut sampai di sini juga ke kiri, sampai di sini juga ke kiri. Nah, maka di titik P ini bagaimana arah induksinya? Nah, kita pakai tangan kanan. Nah, berarti dia seperti ini, di P di bawah kawat. Maka kalau di atas dia masuk, itu adalah silang atau cross, maka titik P itu berada di bawah kawat. Di bawah kawat berarti dia tandanya keluar bidang. Keluar bidang, maka lambang B-nya adalah titik. Ini adalah B, karena dia adalah keluar bidang gambar. Nah, untuk yang di sini, kalau saya andaikan I-nya ke kanan, maka di sini juga I-nya ke kanan ya. Maka untuk titik P-nya, di titik P lambang induksinya seperti apa? Arah induksinya kemana? Maka ini tangannya ibu jari mengikuti arus I, maka yang 4 jarinya adanya P-nya di bawah sini. Maka dilihat 4 jarinya itu adalah masuk ke dalam bidang, sehingga di titik P induksi magnetnya arahnya adalah cross atau silang untuk B-nya. Yang ketiga adalah besar induksi magnet untuk kawat solenoid, yaitu berbentuk solenoid atau solenoida. Yang seperti apa berbentuk solenoida? Oke, misalkan saya ambil seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini arah arus. Untuk induksi magnet pada kawat solenoid, kawat berbentuk solenoid ya, ini dirubah aturan tangannya. Kalau tadi untuk kawat lurus dan melingkar ibu jarinya sebagai arus dan 4 jarinya sebagai induksi magnet, tetapi kalau untuk solenoid dan nanti untuk kawat toroid, maka dibalik ibu jarinya itu adalah induksi magnet dan 4 jarinya adalah arus. Jadi kalau seperti ini arah arusnya, ini saya andaikan ini seperti ini di dalam. Jadi arah arusnya saya ambil ke atas gini. Nah, ini ya. Nah, begini. Sehingga arus I-nya nanti keluar ke bawah. Nah, maka ibu jarinya adalah ke kiri. Ya. Maka nanti induksinya itu adalah B-nya ke kiri. Gitu. Nah, berapa besar induksinya untuk di tengah-tengah?
untuk besar B di tengah solenoid, ya, misal titik P-nya adalah di tengah-tengah solenoid sini, maka besar induksi magnet di tengah solenoid itu adalah mu0 kali I kali N per L. Ini untuk di tengah. Nah, untuk besar B di ujung solenoid, di ujung solenoid, ya, misal di sini atau di sini, ya, maka besar B-nya itu menjadi mu0 kali I kali N per L dikalikan setengah. Jadi dia setengahnya daripada di tengah-tengah, atau mu0 I kali N per 2L. Ini untuk kalau di ujung-ujung. Ini adalah untuk di tengah. Untuk keterangannya, B itu tadi sama ya, yaitu besar induksi magnetik dalam satuan Tesla atau Weber per meter persegi. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum, I-nya itu adalah kuat arus, N-nya itu adalah banyak lilitan dari solenoid. Jadi lilitannya ini berapa? Ini kalau dia solenoid berarti banyak lilitan solenoid. Nah, L-nya itu adalah panjang solenoid dalam satuan meter. Jadi yang perlu diingat di sini N-nya tambahkan yaitu jumlah lilitan solenoid. Nah, sedangkan L-nya adalah panjang solenoid dalam meter. Yang keempat itu adalah induksi magnet untuk kawatnya berbentuk toroid atau toroida. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, untuk toroida. Nah, misal ini arah arusnya ke atas, ya. Untuk toroida, aturan tangan kanannya sama seperti solenoida, yaitu untuk ibu jarinya adalah sebagai arah induksi magnet dan 4 jarinya sebagai arah arus. Jadi kalau ada arah arusnya ke atas, ini arah arusnya ke atas, berarti dia melingkar gini, ya. Dimana besar B-nya induksi magnetnya adalah mu0 kali I kali N per 2 pi N. Ya, dimana R-nya itu adalah jari-jari. Jadi ini adalah besar induksi magnetik di pusat toroid. Oke. Saya akan sedikit membahas tentang soal-soal mengenai medan magnet. Bagaimana cara menentukan besar induksi magnet untuk 2 kawat, ya. Nah, misal ada 2 kawat berarus. Ini saya andaikan I1. Satu lagi di sini adalah saya andaikan I2. Nah, ya. Antara I1 dengan I2 memiliki jarak sebesar A. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar induksi magnet di titik P yang berada di tengah kedua kawat. Maka kita lihat, berarti kalau kita gambar titik P di sini misalkan di tengah-tengah untuk titik P, maka dari I1 kawat 1 ke P itu adalah setengah A, ya. Maka dari titik P ke I2 juga setengah A. Ya. Nah, berapakah besar induksi magnetnya? Di titik P kita harus mencari B1 dan B2. Nah, untuk arah arus ke atas, untuk kawat pertama arah arus ke atas, untuk di titik P, maka kita arahkan tangan kita ibu jarinya ke atas sebagai arah I. Maka untuk B-nya di titik P karena dia berada di sebelah kanan, maka dia adalah arahnya masuk. Kalau arahnya masuk, maka besar atau lambang dari induksi magnetnya adalah cross. Ini adalah untuk B1. Nah, untuk yang kawat kedua, I-nya juga ke atas, maka tapi titik P-nya berada di sebelah kirinya. Kalau berada di sebelah kiri, ini sebelah kanan,
Ini kalau saya andaikan dia ke atas, I-nya ini sebelah kanan, nah titik P-nya di sebelah kiri, maka arah induksi magnetnya adalah keluar bidang. Kalau keluar bidang, untuk di kawat 2, induksi magnetnya adalah titik, ini adalah untuk B2. Ya. Maka kita cari satu persatu. B1 untuk kawat lurus berarus, rumusnya adalah μ0 I per 2 pi A. Nah, ini adalah rumus aslinya, B-nya, ya. Maka untuk B1 berlaku μ0 kali I1 per 2 pi A-nya itu adalah dari kawat 1 ke titik P. Ini menjadi setengah A. Nah, ya. Kalau saya andaikan I1 sama dengan I2 sama dengan I, maka di sini boleh menjadi μ0 kali I per 2 kali setengah, dia habis ya. Jadi tinggal pi A. Ini untuk B1. Nah, kita lihat untuk B2. B2 rumusnya menjadi μ0, I-nya juga sama-sama I per 2 pi A-nya juga setengah A, dari P ke titik ke kawat kedua, dia juga setengah A. Nah, sehingga ini juga menjadi μ0 I per pi A. Ini untuk B2. Nah, sekarang bagaimana untuk besar B di titik P? Nah, dilihat. Untuk mencari besar B di titik P, karena ini adalah besaran vektor, maka kita menggunakan resultan vektor. Bagaimana? Dilihat, arah B1-nya cross, yaitu masuk ke bidang. Arah B2-nya adalah titik dot, yaitu keluar bidang. Karena arah B1 dan arah B2-nya berbeda, maka di sini adalah pengurangan. Bisa menjadi B1 dikurang B2. Atau sebaliknya boleh, ya. Yang besar dikurang yang kecil juga boleh. Maka kita masukkan B1 μ0 I per pi A. B2-nya μ0 I per pi A. Sehingga B di titik P ini karena dia sama, ini bisa menjadi 0. Sampai di sini dulu materi tentang medan magnet. Silakan kalian pelajari contoh-contoh soal tentang medan magnet di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.